Pas sekali kau datang. Tanda tangan surat cerai. Aheng, ini ulang tahun Miau Miau. Aku ingin ajak pulang ke orang tua, rayakan untuknya. Miau Miau rindu ayah. Keluarga Huo, orang terkota Wucheng. Kalau mau anakmu hidup enak, tanda tangani surat cerai. Miau Miau hasil hubunganmu dengan Aheng sebelum nikah. Ibu, aku tak pernah mendekati Aheng. Dan Miau Miau, kamu tak suka, kami bisa tinggal di rumah orang tua. Tapi Miau Miau masih kecil, soal cerai. Tuku. Jin King Sui, ini semua salahmu sendiri. Kalau dulu kau tak mengatur siasat hamilkan anakku, kau takkan pernah diterima di keluarga Huo. Wang Kumau, kamu memang hanya punya adik, Jin Yanran. Bawa kue itu dan pergi dari sini. Jangan ganggu kami lagi. Untung aku punya orang tua. Mereka sangat menyayangi Miau Miau. Aku tak bisa begini. Dia masih menungguku. Pestanya. Miau Miau! Jangan panik. Ibu sedang cari dokter. Nyanyikan sekarang. Ayo, ayo, ayo. Cepat ambulans. Perumahan Jinding. Cepat. Miau Miau. Jangan tidur. Bu, Mama, Miau Miau berbohong. Tante dan kakek selalu ada di sini. Luka ini bukan dari terjatuh. Hebat, berani sekali mereka. Mama, jangan menangis. Tidak. Di kehidupan lain, Miau Miau tetap anakmu. Jangan. Aku pergi. Anak itu dibawa ambulans. Masih bisa selamat. Lantai terlalu tinggi, mustahil. Saat ambulans tiba, pasti sudah mati kaku. Haha. Kasihan si kecil. Baik, salahkan saja ibumu. Kalau saja dia tak dekati Si Heng dan hamilimu. Si Heng pasti menikahiku. Si Heng selama ini kukira akulah penyelamatnya. Nah? Ayah. Ibu, benarkah apa yang kalian katakan tadi? Jin Kingsu. Kenapa kau bisa ada di sini? Kalian membunuh Miau Miau. Memang apa? Kau rebut pernikahan Moran, tapi dibenci Si Heng. Andai kau tak hamil sebelum menikah dengan Si Heng, akulah yang dinikahinya. Dia datang. Dia sendiri yang datang ke kamarku. Kalian tak tahu benar salah membunuh putriku. Nyawa anakku harus dibalas. Aku bunuh kalian. Mati kau. Farena. Dasar kejam. Tak akan. Mati tenang. Mati mengenaskan. Mati mengenaskan. Itu pasti kau, ya? Aku kan sudah mati. Kenapa kau ada di sini? Aku terlahir ulang. Ini hari ulang tahun Miau Miau. Miau Miau. Miau Miau, tunggu ibu, masih bisa diselamatkan. Kesempatan kedua. Ibu pasti selamatkan kau. Fata. Awaun. Waduh,
Dik, kok bisa seceroboh ini sih? Ayo bangun. Miau miau. Ini kesalahan ibu. Ibu telat datang. Aku nggak apa-apa, Bu. Miau, tunggu di depan dulu. Jemur baju ya. Ayo. Ketegas. Jangan-jangan dia dengar tadi kita ganggu Miau ya. Far, Iya. baju apa yang mau dijemur? Cuma bercanda dengan Miau. Betul. Ngapain keras? Kalau sampai jatuh, bisa bahaya. Kalau nggak didengerin, apa? Juga bisa berantem. Mau ngapain? Astaga! Kau ngapain? Ini vas berharga 10 juta. Jangan hancurkan. Berani. Beraninya kau pukul aku. Sudah ku bicara. Mengge. Kau gila atau apa? Ayah kita kau pukul. Kamu tahu berapa harganya ini semua? Mampu kau ganti? Ini rumah warisan ibuku. Hancurkan saja. Tunggu, Jin Kingsue. Apa sebenarnya maksudmu? Sudah ku bilang. Ayo ke balkon. Sudah ku bilang. Ikut aku ke balkon. Phil. Jin Kingsue. Hatiku hanya untukmu dan Miao Mi mau bunuh kami juga. Ya. Bohong lagi. Miau miau masih kecil. Tegas sekali menyakiti dia. Wah, aku tidak. Hei. Makan ini. Sawah. Kami sawah. Bicaralah dengan baik dan lepaskan kami dulu. Dasar sampah. Keluar dari rumahku. Dengar. Dalam 1 menit. Pertue. Cepat ya. Ibu, kita mau pergi kemana? Ke rumah Wo. Aku ambil kembali hak kita. Aku takut sama Nenak. Miau miau. Ingat. Kini gilirannya takut. Aduh. Hai Siang. Jin Kingsue gila. Hancurkan rumah Jin dan mau bunuh kami. Pak Huo, ini kontrak proyek desa Su. Lihat atau tidak, ayo jualan. Akan kulihat niat si gila ini. Sudah dibilang. Dia. Dilarang di sini. Ini. Jin Kingsue, kamu jahat. Nanti Siheng pulang, kamu celaka. Aku dan Huo Siheng belum bercerai. Ini rumah kami. Sudah sewajarnya. Jin Kingsue, lepaskan ibuku. Siheng, akhirnya kau datang. Jin Kingsue si jahat ini mau membunuhku. Kamu harus membela ibu. Wang Ma, bawa nyonya ke dokter untuk diobati. Jin Kingsue, kamu usir Yanran dari rumah, lalu ganggu ibuku di sini. Kamu mau apa lagi? Huo Siheng. Lihat baik-baik dengan matamu. Aku mau cerai. Cerai. Lupa dulu nangis minta jangan cerai. Kau pikir aku nggak tahu permainanmu? Huo Siheng. Dengar baik-baik, pria tua sepertimu. Tidak kusukai. Pria tua, embang. Kamu lebih tua, lebih botak, dan kurang memuaskan di ranjang. Masih berhayal. Aku mendekatimu hanya untuk menikah, jadi kamu memang pria tua norak. Jin Kingsue, Berani ulangi lagi. Lebih baik cari pengacara daripada teriak-teriak.
Kamu korupsi uang nafkah yang seharusnya untuk kami. Kau sakiti anakku dan dekati suamiku. Aku tak hanya cerai, cukup membuatmu bangkrut. Ini semua omong kosong. Ibuku dan Ibu Jin tak mungkin lakukan ini. Aku berbohong. Kau pura-pura tak tahu. Jin Kingsway, dengarkan aku. Aku urungkan niat cerai. Kenapa Tuan Huo? Takut. Ini rumah Huo. Kau pukul ibuku, lalu tuduh kami. Aku tak takut padamu. Kalau kau jantan, segera tanda tangani dan beri kompensasi. Ingin minta kompensasi. Apa yang kamu derita di keluarga Huo? Kau gagal bercerai. Buktikan kesalahan yang kau alami. Kakak, perlu. Mata buta bisa diobati, hati buta tak terobati. Miao Miao pasti sudah kelas 3. Hari ini, jika berani tinggalkan rumah Huo, ku pastikan tak ada sekolah di kota kabut yang mau menerima Miao Miao. Beraninya kau. Jika kau bercerai dariku, tidak temui Miao Miao lagi. Kau tak mau Miao Miao jadi anak tanpa ayah, kan? Aku tak mau jadi anak tanpa ayah. Huo Xiying, kamu benar-benar tegah. Baik. Tak cerai. Jangan menyesal. Mau apa lagi? Ini aturan keluarga Huo. Pelajari baik-baik. Kau akan bayar konsekuensinya hari ini. Nyonya Wang, hancurkan mulutnya. Aturan keluarga Huo. Bu, kenapa begini? Sudah jam 4 pagi. Belum masak juga. Bunuh kelaparan. Mu, baru tidur jam 3 pagi usai kerja rumah. Aku baru saja tidur. Masak pagi. Kewajiban menantu. Patuh suami mertua. Itu aturan keluarga Huo. Semua orang harus patuh. Kalau tidak bisa, angkat kasurmu dan pergi. Aturan keluarga kami ketat. Di keluarga kami. Jangan macam-macam. Bandikan aturan? Baik. Bawa masuk semua barang itu. Bu, kan sudah kubilang aturan ini tak usah dipakai lagi. Siapa kalian? Berdua! Jin Kingsway, main apa ini? Mulai sekarang, ini aturan baru keluarga Huo. Pasal 1. Gabung Huo. Patuh penuh. Jin Kingsway. Pasal 2. Ibu mertua wajib hormati menantu. Utamakan kemauannya. Jin Kingsway, jangan lancang. Pasal 3. Pria keluarga Huo wajib taat, dilarang dekati wanita. Jin Kingsway masih mau. Mau lanjut, keluar saja. Berani gugat cerai aku? Kalian semua, pasang ini di dinding. Ya, Nyonya. Hafal semua. Baca baik. Tanggung jawab sendiri. Miau miau, kita pergi. Ternyata Jin Kingsway selalu tertindas di rumah. Aku lalai sebelumnya. Mama, kau sangat keren. Ini hanya membalas dengan cara yang sama seperti dia lakukan. Miau miau. Mama bacakan cerita. Mama, dulu kau selalu manja ke ayah. Kau tak mencintainya lagi. Jangan buang waktu untuk yang tak mencintaimu. Mulai hari ini, kau satu-satunya untuk Mama. Tidur sekarang. Peraturan itu memang kejam. Aku sebelumnya lalai. Apel.
Ambil darahnya? Kau gila! Huo Siheng. Jin Kingsue. Kau gila! Berani kau pukul! Pukulan ini masih ringan. Ganggu lagi, kuhancurkan gigimu. Jin Kingsue. Kukira aturan keluarga Huo memang keterlaluan, tindakanmu hari ini bisa dimaklumi. Ditambah aku lalai soal ulang tahun Miao Miao. Bawa sarang burung walet minta maaf! Kau mau apa lagi? Aheng, kau sakit, Mak. Kusiapkan untukmu. Pura-pura baik. Jangan kira melahirkan Miao Miao Lisik cukup diterima di Huo. Makin kau merayu, makin aku jijik. Aheng, aku. Enya. Hei, tak perlu sok pintar. Akukah kudanya? Sok pintar. Kau pikir aku siapa? Nyasana. Jin Kingsue. Kau memberontak? Dengar, Huo Siheng, aku Jin Kingsue tak pernah mendekatimu, apalagi menyukaimu. Kalau tak tahan, cerai. Direktur Huo, kenapa di sini? Jangan-jangan diusir asal bicara. Kusia dia merenung. Kusia dia merenung. Direktur Huo, ada dokumen yang perlu. Direktur Huo, ada apa ini? Dipukul siapa? Gak ada yang mukul, nabrak pohon. Nabrak pohon. Sebut saja pohonnya, saya tebang sekarang. Sudah. Huo Siheng, dengar. Aku Jin Kingsue nggak pernah dekat atau suka kamu. Nggak tahan, cerai saja. Periksa saja. Malam itu, 7 tahun lalu, semua rekaman hotel. Siheng, katanya mau cepat cerai sama kakakmu. Tidak akan kecewakan aku, kan? Ya. Maran, aku janji nikahi kamu karena dulu kamu selama ini sudah saya atur sendiri. Pulang dulu, aku masih sibuk. Ya sudah. Direktur Huo, ada kabar baru. Tuan Wang pulang malam ini, tokoh penting diaspora. Siapkan jamuan keluarga, aku yang terima. Perlu kabari nyonya, segera atur, aku yang kabari. Malam ini ada jamuan. Persiapkan sempurna. Kau tak mau cerai. Jangan salahkan aku nanti. Aduhai. Tuan muda, tiba. Selamat datang, Tuan Wang. Silakan Tuan muda. Nyonya Wang. Hormat kami, Tuan Wang. Pesta Nyonya Huo tahun lalu sangat sempurna, mengesankan. Benar. Nyonya Huo sangat sopan. Gelin dostlar oynayın, keşke maçesta kalmasın. Gelin dostlar oynayın, keşke maçesta kalmasın. Kurang pengalaman saja. Abosa boyu berin oynasın. Dasar Jin Kingsue, tidak tahu ibumu mendidikmu seperti apa. Memalukan. Memang tak tahu malu. Berani hina ibuku. Aku buat kau menyesal seumur hidup. Tunggu si Heng pulang. Dia takkan ampuni kau, dasar sampah. Tuan Wang terlalu memuji istri saya. Hanya itu kelebihannya. Tuan Huo bercanda saja. Kemampuan Nyonya Huo memang terkenal di kalangan elit. Tuan dan Nyonya Wang, Silakan masuk. Pergi sana. silakan masuk. Anakku.
Cepat datang selamatkan ibu. Rumah ini seperti tempat sampah, tidak layak menyambut tetamu. Dulunya kira Nyonya Huo baik, rupanya buat skandal besar. Kenapa kamu jadi begini? Jin Kingsui itu perempuan murahan. Dia curang lagi. Dia pukul ibu. Tolong bela ibu. Keluarga Huo terhormat. Nyonya Huo berani selingkuh terang-terangan. Pak Huo, Anda masih ada urusan. Saya permisi dulu. Pak dan Ibu Wang, mari ke sini. Bu Wang, bantu nenek ganti baju. Ibu, biar saya urus. Jin Kingsui, kau tahu betul malam ini ada tamu rumah sengaja kau acak-acak. Apa kau nak buat apa? Tidak panas kok. Nyamuk dari mana? Main-main! Aku sedang bicara. Tuli atau apa? Siapa kau untuk bercakap macam itu dengan aku? Jin Kingsui berani memukulku. Aku pasti salah lihat. Jin Kingsui. Ini bukan tempat sembarangan untuk mabuk. Tidak suka. Langsung bercerai. Nona Huo, kompor di rumahku lupa dimatikan. Aku duluan ya. Hewan saya belum makan. Saya. Maaf, Miss Huo, saya. Memalukan. Matahari tak lepas darinya. Warga Huo tak butuh menantu sepertimu. Ajukan cerai sekarang. Tak usah buru-buru. Kamu hanya memberi kami berdua 300 yuan setiap bulan. Anjing keluarga lebih dihormati. Kamu ngomong apa sih lagi? Aku bohong. Lihat! Ini apa sih? Ini sebenarnya kenapa? Aku transfer 3 juta bulan. Tapi untuk Kingsui, cuma 300 rupiah. Memang. Kamu gagal ngatur uang. Berikan kartu bank. Bubu. Uang ini untuk aku dan Miao Miao. Biaya hidup. Untuk kalian. 300.000 sebulan, kebanyakan. Cuma buang oksigen. Jangan salahkan ibu. Sayang. Makan dan minum dari anakku, malah berani mencaci. Aku bunuh kamu nanti. Ibu, ini sebenarnya kenapa sih? Jin Kingsui. Anjing gila gigit. Cuma anjing gila. Aku nih. Ada bukti. Maran, cepat datang kemari. Tante, ibu, ada apa ini? Wanita Jin Kingsui ini tuduh aku potong uang jajan. Cepat jelaskan ini padaku. Sihan, lihat, kakakku selalu pakai barang mewah. Ini tagihannya yang dulu dia minta dicetak. Untung aku simpan ini, Bibi. Jadi hanya menderita sia-sia. Jin Kingsui, kamu jelaskan ini apa? Sayang kalian nggak jadi pengamen di jembatan. Nggak perlu ku jelaskan. Terserah kamu. Dia ingin memecah belah hubungan kita. Pembohong. Masuk neraka lidah loh. Nanti ketahuan. Yanran, jangan pergi malam ini. Tolong temani aku. Si Heng,
Setuju. Bebas. Untungnya kita sudah siap. Kalau Si Heng tahu kebenarannya, habislah kita. Tenang, Bu. Si Heng tak punya perasaan padanya. Aku harus segera menyingkirkan si manis Miao Miao. Tanpa anak ini, Jin Qingshui tak punya alasan lagi tinggal di keluarga Huo. Fata. Jin Qingshui, kau minum obat tidurku. Tidurlah saja. Aku justru ingin kau menyaksikan anak manis ini. Apa? Pergi selamanya. Lalu Miao Miao mati karenamu. Fata, kau tidak tertidur. Di hidup ini. Jangan berani sentuh dia lagi. Yanran, ada apa denganmu? Kau benar-benar kejam. Berani menyakiti adik sendiri. Ngapain belum tidur jam segini? Ayah, Tante mau mencekik aku. Bukan itu. Si Heng, aku cuma mau menyelimuti Miao Miao. Duju, zat putih di gelas itu apa? Hari ini ku kancam mau mencekikmu. Miao Miao. Apa katamu? Itu obat tidur. Itu sebenarnya untuk ibumu. Belakangan susah tidur. Aku memberi salah. Aku buru-buru ke sini begitu tahu. Takut ada kesalahan. Aku yang insomnia. Butuh obat tidur. Yanran berniat baik. Hanya obat tidur, bukan racun mematikan. Gak apa-apa. Jangan bilang gak apa-apa. Bagaimana jika Miao Miao terminum? Tante, bersiaplah di penjara. Si Heng. Besok kembali ke keluarga Jin. Ini bukan tempatmu. Aku dan Jin Qingshui masih menikah. Si Heng. Berani sentuh Miao Miao. Kutumpas nyawamu. Dasar perempuan gila. Sekarang sangat berbeda dari dulu. Bagaimana menurutmu? Ibu tak perlu cemas. Aku punya cara untuk Jin Qingshui. Jadi bahan tertawaan. Si Heng pasti tidak mau menerimanya. Pak Huo, gawat. Nyonya dan model pria trending. Segera tutupi berita ini. Perlu beritahu Nyonya. Nyonya sedang seperti ini, takut membaikkan opini. Mama, kenapa tak angkat telepon ayah? Tak mau dirusak orang tak penting. Ayah, Mama ajak ke taman bermain. Mama, Miao Miao dukung Mama mandiri. Miao Miao manis. Permisi, tanya. Itu pusat konferensi, ya? Nyonya Huo, di bawah terang matahari, dekat dengan banyak pria. Ya ampun, cepat ambil foto. Ternyata berita viral benar. Kakak benar-benar berganti pria satu demi satu. Nyonya Huo, uang bos Huo untuk pria lain. Tak merasa bersalah. Selingkuh bawa anak tak peduli trauma. Dulu kan masih muda, jadi wajar dekat pria. Sekarang sudah menikah, ternyata. Dari kecil tak tahu malu. Hari ini akan kubeberkan perbuatannya. Wartawan yang tidak jujur sebaiknya berhenti. Fata, meski tak mau diekspos, jangan marah karena malu. Kalau begini, bagaimana citra keluarga Kim? Kami akan ekspos kamu. Jin Qingshui, kamu gila. Aku belum bercerai. Sudah terpuru naik rancang kakak ipar. Bahkan tinggal di rumahku. Mari dinilai. Siapa tak malu? Abu. Sungguh tak tahu malu mendekati kakak ipar. Itulah. Seandainya di zamanku sampah seperti ini, pasti dikurung kandang babi. Jangan omong. Aku dan kakak ipar tak bersalah. Justru dia yang tidak sopan. Jin Yanran,
Kau mengaku sebagai lulusan terbaik Harvard, padahal kuliah di universitas abal-abal pakai uangku. Menurutmu soal ini, kalau ini terbongkar, mertuaku masih mau terima kau di keluarga Huo? Kalau mau aman, diam. Hanya karena miau-miau, aku masih di sini. Kau belum kubabi buta. Selagi aku masih sabar, cepat pergi. Ku bilang sekali. Aku tidak selingkuh. Mengejar Huo Siheng tak tertarik. Sekarang dia yang tak mau cerai. Detailnya tanya Pak Direktur Huo. Pak Huo, direktur itu. Pak Direktur dicampakkan istri. Maaf, tidak bisa berkomentar. Jin Kingsway semakin berani ya. Yanran, tenang. Aku pasti bela kamu dalam hal ini. Ibu tua, aku juga tak mengerti kenapa kakak tiba-tiba berubah begini. Kami sudah nasihati dia. Dia rusak seluruh rumah. Sekarang dia fitnah aku di media. Aku takut. Aku takut dia akan membunuhku. Jangan khawatir. Siheng sayang aku. Kalau dia tahu, Kingsu ancam nyawaku. Apakah dia akan diam saja? Bu, aku lapar. Fata, nanti kita akan tinggal di bawah atap yang sama. Tolong bantu saya. Miau-miau, sini. Lebih banyak sayur. Makasih, Bu. Ibu juga makan banyak. Miau-miau, sajikan nenek. Iya. Makan lebih banyak. Waktu kecil ibu suka sayur ini. Astaga. Tante! Tanti, baik-baik saja. Bu, nenek pingsan. Harus telepon 120. Miau-miau. Nenek bercanda. Tidak apa-apa, makan saja. Siheng, Jin Kingsway itu mau meracuniku. Telepon 120. Pura-pura lagi. Pura-pura lagi. Masih belum cukup akting. Kamu tahu aku alergi susu. Dasar durhaka. Ku bunuh kau. Baby! Cepat panggil 120. Cepat bangun dah. Jin Kingsway, kau sengaja tambahkan susu ke makanan Bibi hingga alergi, jatuh dan pingsan. Kau sengaja menyakiti orang, tahu? Meski susu itu aku yang taruh. Sejak kapan dia alergi susu? Bukan kau yang menentukan alergi atau tidak. Di rumah sakit, semuanya akan jelas. Dokter, bagaimana ibu saya? Nyonya baik-baik saja, Tuan Muda. Kalau baik, kenapa teriak? Dokter, tolong. Aku kan alergi susu, tapi menantuku ini paksa tambah susu ke makanan. Ibu benar alergi susu, Tuan Muda. Nyonya harus menjauhi alergen dalam kehidupan sehari-hari. Itu Jin Kingsway. Selundupkan susu ke makanan. Lalu suruh miau-miau. Sodorkan ke Bibi. Bibi jadi makan karena kasihan Siheng. Jin Kingsway ini wanita jahat sekali. Dia sengaja buat aku alergi. Dia sengaja jatuhkan aku. Dia benar-benar mau bunuh aku. Kau harus cerai darinya. Di sini juga. Lebih gaduh dari pasar. Fata, Kau bisa kau pukul dokter? Dasar durjana. Aku disakiti, dokter pun kau lukai. Apa ini? Jin Kingsway! Bibi, baik-baik saja. Jin Kingsway, kau mau apa sebenarnya?
Dia bilang aku racun dia pakai. Biarkan dia minum puas. Kamu mau membunuh ibuku baru puas? Ya. Siapa yang salah? Dia lebih tahu hatinya. Apa maksudmu? Dokter, nanti ketemu tuan muda, tahu harus bilang apa? Tenang, Nyonya tua. Kalau ibumu alergi susu, sekarang sudah menyusul ayahmu. Tuan muda, saya keluar. Ibu sudah sering bilang Jin King Sui sengaja bikin dia alergi. Apa itu semua bohong? King Sui? Sihan. Mungkin Bibi hanya tidak alergi susu botol itu saja. Kalau benar, dia bisa tanggung jawab. Aduh, kepalaku mulai pusing lagi. Dia selalu rugiin aku. Si Heng, kau tak peduli ibu. Aduh, nasibku benar-benar sial. Betul sekali. Sudah berkali. Yang tak paham, aku kira tadi kakak ingin membunuh ibu. Menurut aturan keluarga Huo. Singkatnya, bagaimanapun, dia masih menantu keluarga Huo. Nyawaku hampir hilang karena ulahnya. Dia harus minta maaf. King Sui, kau tak sengaja. Minta maaf. Mubo, aku bersalah. Akan kuberi hadiah untuk minta maaf. Ibu, kita pergi kemana? Cari pemain drum. Astaga, ibu. Pawai drum ke nenek minta maaf. Ah, Nakal kamu. Tante, Jin King Sui bilang mau minta maaf di depan umum, suruh kita tunggu di gerbang kompleks. Baru sadar juga. Akhir-akhir ini dia keterlaluan. Biar kuajar dia hari ini. Guomo. Tante, ini apa sih? Ibu mertua jahat Sunlix ya? Aniaya menantu dan cucu, cari wanita buat anaknya. Tuhan, hukumlah dia. Diam, tutup mulut kalian. Omong besar, lepaskan spanduk itu sekarang. Kak berani memperlakukan tante begitu. Dia ibu mertuamu. Ke ibumu sendiri tak pernah segininya. Niat jadi selingkuh terlalu kentara. Kukira mereka mertua dan menantu. Ternyata bukan. Dapat adik begini, sial saja. Tidak masuk akal. Berhenti. Mau apa lagi? Kalian harus di depan umum berlutut minta maaf. Minta maaf berlutut atau jangan pergi. Belum pernah lihat mertua dan ipar seperti ini. Aduh, Bibi, kenapa sih? Jin King Sui, kamu benar-benar ingin membunuh orang ya? Mau berlutut atau tidak? Tidak tulus. Betul. Kalau terjadi sesuatu pada Bibi hari ini, kalian berdua sanggup tanggung jawab? Jin King Sui, dia sudah pingsan, masih mau apa lagi? Nanti saja, tidak perlu sekarang juga. Mereka harus membayar semuanya. Kali ini kau kulepaskan. Jin Yanran, ingat, aku bukan Jin King Sui yang dulu lagi. Jika kau ganggu aku atau Miao Miao, kalian yang sengsara. Bibi, ayo pergi. Hati-hati. Bereskan. Biarkan dia bicara. Hati-hati. Gini Sui, aku mau bicara. Mau bilang apa? Aku tanya pelayan. Kau tidak masak sama sekali. Aku minta maaf untuk ibuku. Maafmu, terlalu lambat bahkan. Aku tahu kita punya banyak salah paham.
Aku pasti akan selidiki semuanya. Percayalah padaku. Aku sudah menderita bertahun-tahun di keluarga Ho ini. Bukan cuma ini. Apa kamu selidiki atau tidak, itu tidak berarti apa-apa bagiku. Kembalikan semua yang seharusnya milikku. Bibi, tenanglah dulu. Yanran, kemarin Jin Kingsui. Berisik sekali di sini. Aku malu sekali. Santai saja, kalau perlu kita pindah. Kata si Heng, keluarga Ho kita masih punya rumah warisan. Benar, ada rumah tua. Lokasinya agak jauh, tapi tenang. Interior dan perabotannya, semua aku yang urus sendiri. Sudah banyak uang yang kukeluarkan. Kamu benar, kedepannya kita harus pindah ke rumah tua. Miau miau, mainkan mainan barumu di atas dulu, ibu menyusul. Ibu, lebih seru lagi kalau ayah bisa main bareng Mia juga. Sayang, ayah ini tidak layak. Ibu carikan ayah baru untukmu. Gimana? Iya, Mama akan cari yang kamu suka. Miau miau baik, sana bermain. Jin Kingsui, setiap hari kamu ajar hal tak berguna. Dasar kamu masih belajar. Baju kan cuma kain, ngapain dibeli-beli? Balikin saja, yang penting hangat. Air toilet sama teh sama-sama air. Ya udah, minum aja air toilet. Yang penting tak haus. Astaga! Tanti, kamu baik-baik saja. Pura-pura sakit. Tak ada tempat sampah, pura-pura saja. Jin Kingsui, diam kau sana! Kakak, tega kau bunuh orang? Jin Yanran, udah sana. Pergi dari sini. Si Heng, apa yang kau bilang? Jelas-jelas kakak yang ingin membunuhku. Bukannya aku yang ingin membunuhmu. Kau wujudkan mimpimu. Kau ini! Jangan mencekik. Masih sayang dia. Jin Yanran. Karena pernah menyelamatkanku. Kutahan terus sikapmu. Aku lihat jelas semua yang terjadi di sini tadi. Sampai kapan kau akan berpura-pura? Si Heng, ini salahku. Kakak yang ingin membunuhku. Aku tak bisa melawannya. Kukira kau gadis yang polos hatinya. Tak kusangka kau begitu licik. Pertunangan kita batalkan. Si Heng, jangan tinggalkan aku. Aku rusak rahimku demi selamatkanmu. Kalau kau tak terima aku, hari ini, aku akan lompat dari sini hari ini. Yanran, maafkan kami. Ini hutang keluarga kami. Katakan sesuatu. Ini salahku pada Yanran. Ini kewajibanku. Harapanku sia-sia. Si Heng cuma mencintai Yanran. Mama, kita mau pergi kemana? Kita pindah ke villa besar. Boleh. Mau kemana larut malam? Dengarkan aku. Bukan urusanmu. Mending mikirin cara balas budi ke adik Yanranmu. Bukan begitu maksudku. Aku tak suka permainan bertiga. Tanda tangan surat cerai. Dah, Paman. Mia, tadi kau bilang apa? Cuma yang tinggal sama Mama boleh disebut ayah. Karena Mama nggak mau sama kamu, aku panggil Paman. Kau suruh Mia ngomong gitu. Jago banget sih bikin emosi. Jago banget sih bikin emosi. Banyak yang mau baik ke aku dan Mia, tinggalkan kamu. Tanpa kamu, kami lebih baik. Habis cerai, mau kemana terserah. Tapi selama masih istri Huo, tetap di rumah. Aku bukan hak milikmu.
Aku nggak doyan tidur bertiga. Nggak sebagus Tuan Huo. Sihan. Dasar wanita gila. Ngapain ditahan? Cepat usir dia sana. Dulunya dia merayu padaku. Jangan diusir dari Huo. Sekarang lain cerita. Dia beda total. Si Heng. Kau dan Yanran, istirahatlah. Baby, Nona Jin. Sudah larut. Kutus asisten antar kamu. Soal pertunangan. Batal dulu. Si Heng. Wah, ini terlalu mewah. Bertahun-tahun Sun Lixia menahan uang kami, Ibu. Boleh kami tinggal di sini? Tentu saja. Di mana? Asal kau dari mana? Pertwee! Ibu Li. Apa-apaan kamu ini? Apa? Kamu tanya apa sih? Nyonya, saya saja. Aku mengawasimu mengepel. Tapi kamu malah malas. Ulang semuanya. Ibu tidak malas, sudah mengepel 2 kali. Anak kecil tanpa bapak. Geblek. Berani ngelawan? Melotot apaan? Nakutin siapa? Kau juga. Ketawa. Beban. Sial betul. Jaga mulutmu. Kalau masih lancang, ku bikin bibirmu jadi sosis. Kau berani memukulku? Apa-apaan ini? Jangan ikut campur saat Tuan bicara. Nyonya tua takkan membiarkanmu. Ayo! Siapa yang menahanku? Ampun, maafkan aku. Jangan siksa aku. Tapi, Nei, aku mau jual barang. Sun Lixia. Karena dibeli pakai uangku, kembalikan semuanya. Pak, tolong bawa sofa ini pergi. Bayo. Jangan diambil. Ini milik Nyonya tua. Aduh. Ambil semuanya. Siap, aduh. Jangan pindahkan. Ini barang antik. Astaga. TV-nya juga dibawa. Babus. Nei, Nyonya, coba lihat sendiri. Cepat kemari. Makasih, haha. Tidak ketemu hoki. Ayo, ibu ajak jalan-jalan. Sayangku. Sia Mei, ada apa denganmu? Dipukul Nyonya. Kamu sudah bekerja di keluarga kami selama 30 tahun. Masih dia sakiti. Kak Mei, apa yang sebenarnya terjadi? Aku ikhlas. Dia jual semua koleksi Nyonya Huo. Aku gagal menjaganya. Sayangku. Koleksiku. Dasar licik. Habis semua. Muboh. Tolong urus ini. Aku akan tanyakan alasannya. Si Heng. Jangan biarkan dia lolos. Kak Mei, rawat ibu. Miao, pilih makanan. Ini terlalu mahal, Bu. Ayo makan yang lain saja.
Bu, aku mau kue. Kelihatan enak sekali. Miao, ibu tak mampu. Yang ini. Pesan semuanya. Siap, Nona Jin. Jin Kingsui! Hari ini aku harus tahu semuanya. Apa sebenarnya yang terjadi? Wah, banyak sekali. Makan sepuas hati hari ini. Hah? Makan ini. Wah, daging besar. Bisa gapai Jin Kingsui? Ornamen favorit ibu kau jual, malah makan enak di sini? Uangku sendiri, buat apa kau sibuk? Ini hutang Sunlik siapa padaku? Mangmu! Kok berani bicara begitu? Barang antik itu pakai uang belanja darimu. Cek catatan belanja ibumu, kau nggak percaya. Apa katamu? Papa, Paman. Ibu, Paman, jangan bertengkar. Maafkan aku. Bukan urusanmu, pergi. Kenapa? Miau. Lenganmu kenapa banyak luka? Iya. Dipukul Nenek. Dipukul Nenek? Bagaimana mungkin? Nenekmu bukan orang yang kejam. Nenek sering suruh ibu kerja rumah. Bahkan sering kelaparan. Kamu serius? Kalian benar-benar menderita begini, Huo Xihang? Kamu sampai sekarang tidak percaya. Lalu ngapain kamu datang? Miao, ayo pergi. Aku tidak bermaksud begitu. Miao. Ayah, aku bersumpah. Kalau bohong lagi, aku tak akan bertemu ayah ibu. Jangan omong kosong, Miao. Ibu pernah kehilanganmu. Kali ini akan kujaga dengan baik. Kingsui, kenapa kamu ribut lagi dengan ibuku? Kali ini kamu harus minta maaf. Si Heng, lepaskan dulu. Sakit. Aku tidak menekan. Sok-sokan sakit. Jangan pura-pura lemah, aku takkan lupakan. Si Heng, ibu yang mukul aku. Masih berbohong. Minta maaf sekarang. Dika. Aku salah sangka tentang Kingsui. Kingsui. Apa? Tak kuduga dia begitu kejam. Sebagai anaknya, aku minta maaf. Sudah, jangan lebih. Ini bekas kecelakaan 5 tahun lalu. Bekas kecelakaan. Apes! Tuan muda. Ah, Tuan Muda. Kecelakaan mobil, Jin Kingsui yang menyelamatkanku dulu. Jangan pura-pura baik. Kingsui, bisakah kau ceritakan tentang kecelakaan 5 tahun lalu? Ini bukan urusanmu. Aku tahu dulu aku bersalah padamu. Aku salah paham dan membuatmu menderita. Direktur Huo, bicara apapun. Luka di hatiku takkan sembuh. Aku berjanji akan baik padamu dan Miao. Aku akan menyembuhkan luka hatimu. Berilah aku kesempatan, ya. Lihatlah. Dulu saat aku peduli, kau acuh tak acuh. Kini saat aku mengunci hati, kau terus mengejar. Kamu tidak pikir itu sangat lucu? Kingsui, ini salahku. Berilah aku kesempatan. Ayo kita pulang, ya. Ngapain pulang? Mau lihat pacarmu pura-pura lemah atau ditunggu ibumu menghina kita? Ibu menyiksamu segini, tak mau balas dendam? Kalau tak pulang, gimana ku bantu?
Tidak perlu lagi. Ibu bilang dia ingin hidup sendiri dan kita akan pindah ke kota lain. Apa? Tidak boleh. Kakiku terserah aku mau pergi kemana. Ada? Asistenmu! Tuan muda. Selidiki kecelakaan dulu. Mia, ayo ikut kami. Huo Si Heng, lepaskan aku. Huo Si Heng, brengsek. Di rumahku lepaskan. Lepaskan. Mau apa sih? Aceng, gigi telinga buat apa? Kalau bandel, bukan cuma telinga yang kugigit. Angin berhembus. Bos Huo, kita tak pernah akur. Kamu selalu gagal. Mau apa lagi sekarang? Aku gagal. Hari ini kubuktikan. Siapa yang gagal? Something in the sand. I am the sun. Kamu yang sengaja cari gara-gara. Me and you might get burned if you take 来呀 too much. 我倒要看看你怎么客气。 Cause I'm gonna float you like Sudah beres. is that blood on me? Betul. Aku serius. Bilang aku gagal. Hari ini kubuktikan. Saya tunjukkan hari ini. Aku bisa atau tidak. Ucapanku ku tarik. Kamu tidak gagal. Sudah cukup. Sekarang baru takut. Direktur Huo, jangan gegabah. Telat sekali. Kita tak boleh begini. Benar. Miau-miau masih tetangga. Nyonya Huo tak perlu cemas. Aku tahu tempat bagus. Halo. Jin Kingsui ini benar-benar semena-mena. Menjual semua pajangan kesayanganmu. Harus memberinya pelajaran. Si Heng masih menyayangiku. Kali ini, pasti usir Jin Kingsui dari keluarga Huo. Sudah lama Direktur Huo tidak kembali. Mungkin dihambat oleh Jin Kingsui. Aku tahu sifat anakku. Sekarang, pasti dia sedang menghajar Jin Kingsui. Betul. Stop bercanda. Hari ini, kau akan merasakan kejantanan sejati. Sudah lewat 1 jam lebih, masih belum pulang. Betul. Aku periksa dulu. Pelan, Nyonya. Cukupan saja. Nilai 60 lah. Jin Kingsui, kau tantang aku. Aku nggak ada. Hanya berkata jujur. Ayo. Kata Butler, si Heng sudah balik. Si Heng! Ini apa sih? Kayaknya hari ini hanya cukup lulus. Si Heng tak pulang ke rumah tua? Jin Kingsui, dia tidak menyakitimu, kan? Aku baik, Ibu. Ibu tinggal saja di rumah tua dengan tenang. Maksudmu apa sih? Apakah Jin Kingsui bicara apa padamu? Aku tahu perbuatan Ibu pada Kingsui. Bisa ku maafkan, tapi tak bisa ku lupakan. Tuan Huo,
Salah paham. Ini tentang Jin Kingsui. Nama Jin Kingsui. Sebut namanya. Kalau mau tetap di sini, jaga omongannya. Benar. Aduh. Nasibku benar-benar sial. Menantu menyiksa aku. Anak usir aku. Aku harus bagaimana? Antar Nyonya tua pulang. Ayo pergi, Nyonya tua. Tidak. Aku butuh bantuan Jin Yanran. Baby, kalian ini kenapa sih? Yanran, si Heng terobsesi dengan wanita itu, Jin Kingsui. Menolak cerai. Bahkan mengusirku keluar. Hah? Benar. 30 tahun melayani Nyonya, baru kali ini. Tuan Huo seperti ini. Kalau terus begini, keluarga Huo pasti jadi milik Jin Kingsui. Yanran, tolong bantu aku. Keluarkan Jin Kingsui. Ibu tante, aku tak tega lihatmu begini. Tenang, aku pasti bantu. Usir Jin Kingsui dari keluarga Huo. Aku akan menikahi kamu secara meriah dan megah. Usir Jin Kingsui harus paksa si Heng lagi. Gimana caranya? Pak Hua, Acara kotel besok. Apa istri ikut datang? siapkan satu gaun untukku. Antar besok pagi. Besok ada acara koktail. Ikut denganku. Enggak. Aku janji. Besok kamulah bintang utamanya. Menurut keluarga Ho, aku selalu istri tak berpendidikan. Hanya pelayan biasa saja yang pergi. Takut mempermalukan Pak Huo. Gini, Sue. Aku ingin tebus salah. Beri aku kesempatan. Di pesta besok, semua orang akan tahu kaulah istriku, Huo Sihang. Kenapa aku terharu mendengarnya? Jin Kingsui, kau bodoh. Kau tak berpikir, lupa perlakuan buruknya. Sudah lupa, kau masih harus balas budi Jin Yanran. Aku akan datang. Tapi tak perlu perkenalkan aku. Lagi pula, Nyonya Wo ini. Besok mungkin sudah bukan aku. Janji kosong tak berguna. King Sue harus tahu buktinya. Dialah satu-satunya nyonya keluarga Huo. Aku anggap kau setuju. Tak dua. Wah, kakak. Selera kita memang mirip. Gaun yang dipilih semuanya sama. Sial. Sudah berusaha, tetap tak mampu beli. Tak perlu pakai yang palsu. Ini hadiah ayah untuk ibu, mana mungkin palsu. Miau, kau ini. Baju bagus saja tak pernah pakai, sudah berani bela ibu. Tak merasa malu. Sudah jelas. Ibu pakai apapun lebih cantik darimu. Bibi. Siapa wanita itu? Aku tak pernah lihat. Tapi, berani pakai gaun sama dengan nona keluarga Jin, nekat sekali. Itu Nyonya Huo. Tak pernah hadir pesta. Konon kerja seperti budak di keluarga Huo. Sekarang jelas kau cuma meniru, tapi gagal total. Memalukan. Fata. Saran saya, lepaskan baju ini saja. Dasar aku lupa.
Tak ada gaun lainmu. Hehehe. Sialan. Aku cari kalian. Pulang. Ibu benar-benar cantik. Ini mustahil. Dalam waktu singkat bisa mengubah gaun seperti ini. Jin Yanran, peraih penghargaan desain dunia, pun tak bisa. Seberapapun kau berusaha, tetap saja ini adalah barang palsu. Takut ketahuan. Lihat seluruh dirimu. Adakah satu yang asli? Jangan asal ngomong. Oh? Kau yakin? Tidak jujur. Jin Suran, aku tak percaya kau berani lakukan apapun padaku di depan umum. Memang aku tak berani bertindak. Tapi kalau tanganku tergelincir, wajah manismu bisa rusak, bisa hancur lebur. Jin Yanran bertindak terang-terangan. Tak usah bicara. Bicara! Siapa pakai barang palsu? Aku itu. Tolong taruh pisaunya. Kenapa kau pakai baju sama denganku? Huo Xiheng sebentar lagi menikah. Baju edisi terbatas dunia ini harusnya aku pakai. Berani-beraninya kau, apa Tuan dan Nyonya Huo bercerai? Entahlah. Katanya Jin Yanran orang ketiga. Pantas Nyonya Huo jadi gila. Orang ketiga? Aku bukan orang ketiga, dialah yang ikut campur hubungan orang, andai bukan hamil duluan. Xiheng takkan menikahinya. Pantas saja, Bos Huo tak izinkan Nyonya Huo ini muncul di publik. Aku baru pertama kali lihat orang seenak ini. Yang tak tahu malu itu kamu. Menantu keluarga Huo yang sah. Hanya Jinye. Bagaimana? Suka? Gaun ini kupilih lama sekali. Tapi kenapa jadi berubah? Berkat selingkuhan Bos Huo. Takkan ku merusak gaun ini di depan umum. King Sui ini sebenarnya kenapa sih? Sudah dikasih gaun, malah jatuhkan aku. Xiheng, kamu baik. Kenapa kamu juga pakai gaun ini? Bagaimana, cantik? Pantas King Sui marah, jawab aku. Kenapa kamu juga pakai gaun ini? Aku beli ini di mall. Jin Yanran lucu bagimu. Simpan pikiranmu. Atau jangan menyesal nanti. Kau tak peduli lagi. Janji-janji dulu itu sudah tak berarti lagi. Terima kasih telah menyelamatkanku. Berapa uang yang kau mau? Tak perlu uang. Aku hanya mau kau. Ada urusan lain. Para hadirin, selamat datang di jamuan keluarga Huo. Mari bersulang. Jin Kingsui, pintar sekali kau. Jangan gegabah. Gelar Nyonya Huo akan jadi hakku. Pak Huo, semua sudah siap? Semua terkendali, Pak Huo. Ada perkembangan soal kasus 15 tahun lalu belum? Ada jejaknya, Pak Huo. Kebenaran harus segera terungkap. Selamat malam. Selamat datang di resepsi Huo. Silakan sambut Ibu Huo. Jin Kingsui akan mengulas perkembangan abad Huo. Tepuk tangan, mohon. Ayo cepat, Ibu. Ini hadiah dari ayah untukmu. Licikmu tiada tanding.
Baru 30 hari aku mencarimu. Para tamu terhormat, selamat datang di banquet Huo. Seperti diketahui, keluarga Huo jadi terkaya di Wucheng, tak lepas dari kerja keras kami dan bantuan seseorang. Dialah. Si Heng, jangan buang aku. Rahimku rusak demi kau. Jika kau tolak aku bunuh diri di sini. Jin Yanran tidak subur lagi. Inilah alasan Li menolak pernikahan. Si Heng, kau telah memberiku harapan, lalu mengaibkanku. Jin Kingsue, kenapa kau putar ini? Kau sengaja mempermalukan aku. Cepat matikan itu. Ini tak benar. Jangan percaya. Cepat atasi Jin Kingsue. Aku tahu kau membenciku, tapi kau terlalu kejam. Aku sudah tak punya apa-apa, masih kau hinakan aku. Puaskah sekarang? Jangan pura-pura sok suci di sini. Fitnah keji yang kau tebarkan, Jin Kingsue. Kau sengaja mempermalukan keluarga Huo. Paham situasi atau hanya menggonggong? Sudahlah, Bibi. Lupakan saja. Jangan marah. Dia takkan mengaku. Jika begini terus, kita hanya jadi bahan tertawaan. Nyonya Huo ternyata licik dan jahat. Mempermalukan adik di depan umum. Apa kutukan keluarga Jin hingga punya anak begini? Sungguh memalukan. Jin Kingsue, kau selalu sakiti Yanran, itu kelewatan. Kau malu-maluin dia di acara ini. Aku hanturkanmu. Menantu, tahu apa yang terjadi? Si Heng, lepaskan ayahku. Anehnya, Huo Si Heng membantuku. Rupanya dia tidak tahu apa-apa. Pasti ini ulah Jin Yanran. Akan kuselidiki sampai tuntas. Tapi menyalahkan King Sue sebelum itu terlalu terburu-buru. Perlu disiasat lagi. Hanya wanita kejam seperti Jin Kingsue yang bisa melakukan ini. Kau menyiksa cucumu sendiri. Lebih jahat dariku. Nyonya Huo bilang nenek menyiksa cucunya sendiri. Masa sih benar? Lihat saja ketakutan anak itu. Kurasa mungkin benar. Diam kau, tante. Tenangkan diri. Ini salahku. Aku yang mempermalukan keluarga Jin. Dan jadi bahan omongan. Orang sepertiku tidak pantas hidup. Lebih baik aku mati. Aku meremehkan Jin Yanran. Kemampuan aktingnya memang hebat. Kalau begitu, silakan saja. Omong doang tanpa bukti. Kamar ini penuh sudut meja. Tabrakan saja dirimu. Biar semua berakhir. Aku ikuti maumu. Buruan pergi. Sulah. Jangan ikut-ikutan, Kak. Kau begini, mana bisa aku hidup? Baik. Aku ikuti maumu. Jin Kingsue, lepas. Tidak boleh ada korban jiwa di pesta keluarga Huo. Sabar, Ibu. Ayah, mati kau. Kalau belum mati, bagaimana membuktikan aku wanita jahat? Ayo, lakukan. Kak, apakah kau butuh bantuan? Tak kusangka kau benci aku. Rupanya kau sudah. Apakah kau ingin aku mati? Ganggu suamiku berkali-kali, siksa anakku. Kau pantas mati. Darah. Kukira darah, ternyata saus tomat. Prestasi. Yanran, sadarlah, Yanran. Aku yang urus King Sue. Kau jangan macam-macam lagi. Lebih baik urus adikmu Moran. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin apa yang akan kulakukan, Yuanran. Jangan lagi berbuat hal bodoh ya. Aku jadi tertawaan Wucheng. Bagaimana hidupku? Ini dia. Yang ini obat untuk depresi. Sejak pertunangannya dengan keluarga Li dibatalkan, mentalnya terganggu. Kini dia diejek orang-orang. Aku sungguh khawatir. Nyonya tua Huo, Moran,
Dia menyelamatkan si Heng. Sampai tidak bisa punya anak. Kumohon selamatkan dia. Jika Yanran benar-benar celaka, reputasi keluarga Huo akan hancur. Lebih baik ibu terus terang. Suruh Huo Si Heng menikahi Jin Yanran. Kau tidak berhak bicara. Sihen, kau harus bertanggung jawab pada Yanran. Yanran memang pernah membantuku. Tapi itu sekadar hutang budi, bukan cinta. Lagi pula, aku masih menikah dengan King Sui. Aku tak bisa memberinya status. Huo Si Heng berani tolak Yanran di depan umum. Sehang, Kamu seharusnya nikahi Yanran. Kalau bukan karena Jin King Shui merayumu sampai hamil di luar nikah, takkan pernah jadi keluarga Huo. Astaga, Jin King Sui rebut posisi dengan licik. tak kusangka dia tak tahu malu. Pantasan si manis ini dibenci Tuan Huo. Hayep. Aku bukan si manis, dan ibuku bukan tak tahu malu. Miau-miau, abaikan ocehan mereka. Berani berbuat, tak mau ditegur. Ternyata aku dan Huo Si Heng takdir tak menyatukan. Direktur Huo, aku yang selalu ingin cerai. Segera tanda tangani surat cerai. Tuduhan palsu ini. Sudah cukup kupikul. Tak ingin miau-miau terluka sedikit pun. Apa katamu? Aku sedang berusaha mencari kebenaran. Kenapa tak mau berusaha sedikit pun untuk hubungan kita? Cerai. Aku kabulkan. Huo Si Heng bahkan tak coba merayuku. Katamu ingin aku beri kesempatan. Jadikan aku sorotan pesta. Mungkin ini yang terbaik. Bagus, sangat bagus. Mama, Miau-miau. Mama tahu kamu tak ingin aku dan ayah bercerai. Mama, miau-miau dukung cerai. Kini Mama cantik dan kuat. Dulu terlalu menderita. Cepat berkemas. Bawa si manis ini pergi. Kalian ibu anak tak tahu malu ini tak pantas berdiri di sini. Benar. Acara mewah kami bukan tempat orang sembarangan. Kubuatkan makan. Jaga mulut kalian. Berani menggonggong lagi. Tak sekadar ditampar. Jin King Sui, menurutku kau benar-benar gila. Enam. Besok ke kantor cerai. Pengecut yang tak datang. Ayah. Aku akan pakai uang jajanku beli baju cantik untuk Mama. Pakai itu saat bercerai. Miau-miau. Ada orang tidak? Selamatkan anak saya. Tenang, kami akan berusaha maksimal. Aduh. Pak Huo, saat saya menelpon Anda tadi, Nona Jin sudah berada di... Si Heng, akhirnya kau sampai. Aku sudah lama ingin menasihati kakak agar tidak terlalu gegabah. Tapi, aku tidak melihatnya. Mungkin di jalan. Bagaimana kau? Kamu telepon dia saja. Bu perawat, bagaimana anak saya? Tenang, tidak serius. Beberapa hari lagi bisa pulang. Terima kasih, istirahatlah yang cukup. Huo Si Heng, kau sangat buru-buru mau cerai. Tidak diangkat. Jangan-jangan ada apa-apa. Jangan-jangan wanita ini menyesal dan batal cerai. Tidak mungkin. Mungkin sedang di jalan.
Jin Kingsway, kamu di mana? Huo Si Heng, kau sangat buru-buru mau cerai. Mama, Miao Miao, syukurlah. Kamu sadar, Mama sangat kaget. jangan menangis. Dokter bilang aku sembuh. Jin Kingsway ternyata di Padatnya. ke RS sekarang. Miao Miao lapar. Mama belikan bubur ya. Miau miau tunggu mama di sini. Tiduran, sini. Pak Huo, hati-hati. Tuan Huo, tunggu saya. Tuan Huo, hati. Pak Huo, kenapa? Kingsway. Demi bercerai, Pak Huo benar-benar nekat ya. Sampai kejar ke RS. Bukan. Ada urusan penting. Nanti pasti urus cerai, tak ditunda. Kingsway, Pak Huo. Kenapa tak bilang khawatir pada istri? Ayah khawatir pada mama. Ayah, Miao Miao. Kenapa kamu keluar sendirian? dulu ketabrak mobil karena tak lihat jalan. Kata suster sudah membaik. Ayo nak. Papa temani ke kamar. Mio, kangen papa. Sanin. Kenju. Mio kecelakaan. Kenapa diam saja? Tuan Hu hanya ingin cerai. Masa peduli hal kecil? Jik Genju. Mio dirawat, masak hal sepele. Lagi pula dia bukan hanya anakmu. Aku juga wajib merawatnya. Tuan Hu, beda sekali. Kengku. Maaf. Dulu, aku terlalu sibuk bekerja. Abaikan perasaan kalian. Aku sadar sudah salah. Tentang perkataan cerai tadi, aku terlalu impulsif. Miao Miao masih sakit. Bahas sekarang. Tidak pantas. Kok tidak pantas? Miau Miau ingin ayah dan ibu tetap hidup bahagia bersama. Beraninya kau, Jin Kingsway. Permukaan mau cerai. Diam-diam dekati si Heng. Jangan salahkan aku. Kak, Miau Miau sudah sakit. Kenapa tidak kabari aku? Mau apa? Aku bibinya, jadi wajar kalau aku ingin menjenguknya. Aku bibinya, jadi wajar kalau aku ingin menjenguknya. Oh. Hah? Kosong tangan. Sangat peduli ya bibinya. Ranjang 56, tolong bayarkan biayanya. Oke, sebentar. Istirahat saja. Biar saya. Pak Huo. Apa? Pesanan 200 juta direbut bulan lalu. Oke, saya mengerti. Pak Huo sibuk, silakan urus tugas. Saya yang akan membayar. Nanti saya balik ke Miao Miao. Ibu Miao Miao, ibu pergi bayar dulu ya. Kalau ada apa-apa cari suster. Sebentar lagi ibu. Iya, Mama. Miau Miau manis. Permisi, mau tanya lokasi pembayaran di mana? Oh, di sana. Oke, makasih. Miau Miau, Tante bacakan cerita. Kata Mama, kebaikan tiba-tiba pasti jahat. Anak ini. Jangan terpancing. Miau Miau, Tante lihat kalian bahagia. Tak tega memisahkan. Untung kau masih punya hati. Begini saja, bisa ikut Tante ambil sesuatu di bawah? Ini sangat penting. Bisa cegah orang tuamu cerai. Benarkah? Aku memang kecil. Aku bukan bodoh. Biar lihat apa yang kamu rencanakan. Ayah. Tante benar-benar enak. Pergilah mati.
Jangan-jangan Jin Yanran menyakiti Miao Miao. Miao Miao! Mau dorong aku? Gagal sendiri kan? Miao Miao! Lari kemana? Bikin ibu kaget. Aku baik, tante yang kena. Apa yang terjadi? Tante mau dorong aku menghindar cepat. Cari perawat. King Su, kamu baik. Tidak apa-apa. Yanran yang jatuh. Aku baik-baik saja. Syukurlah. Dasar perempuan. Benar-benar ingin membunuhnya. Ibu, kenapa ini? Belum jelas kejadiannya. Jangan asal memukul orang. Ini fakta sebenarnya. Dia iri pada Yanran dan berulang kali menjerumuskannya. Ibu tak berniat jatuhkan Bibi. Bibi yang mencoba membunuhku. Miao Miao, apa katamu? Bibi mau membunuhmu. Tidak boleh. Si kecil ini jangan sampai mengungkap soal Yanran. Sebelumnya, Si kecil ini omong kosong. Lihat dirimu. Anak baik-baik kok kau ajari omong kosong penuh. Kau menyiksa Miao Miao. Masih berani menyalahkan cara didikku. Tahu. Dokter, bagaimana kondisi Ran? Pasien sudah tidak kritis, sayangnya kakinya tak tertolong. Bersiaplah mental. Apa tuh? Jin King Sui, dasar wanita. Aku pasti habisi kau. Ibu, ini rumah sakit. Tenanglah. Ibu Ran. Pasien butuh istirahat total pasca operasi. Jin King Sui, jika terjadi apa-apa pada Ran, kau buat sengsara. Yanran, kau sudah. Fatiku. Kata dokter, kakimu mungkin akan ada efek sampingnya. Tenang, aku akan carikan doktermu yang terbaik. Apa aku tak bisa berdiri lagi? Tenang, Si Heng pasti akan menjagamu. Si Heng, kau akan jaga aku. mereka sudah kejam. Kenapa kita harus menengoknya? Jangan pikirkan, bukan untuk menengoknya. Aku pengen lihat fitnah baru apa yang dia lempar ke kita. Ayah. Pengobatanmu aku tanggung. Aku akan carikan perawat terbaik. Sihan, kau mulai jijik padaku. Jangan pikir macam-macam, sembuh dulu. Sihan, gara-gara Jin King Sui itu wanita. Yanran jadi begini. Aku tak peduli. Kau bertanggung jawab padanya. Ibu, urusanku biarkan aku sendiri. Tidak. Jika kau tidak menurut, aku bunuh diri kalau kau melawan. Aku serius. Bubu, jangan desak Siang lagi. Sihan, putuskan saja. Aku tanggung jawab atas Yanran. Dan akan kujaga dengan baik. Nah, setelah Si Heng cerai, kau akan jadi menantu keluarga Huo. Ikuti semua rencana ibu. Kenapa aku sakit hati? Apa aku cinta Si Heng? Ibu, jangan sedih. Ayah brengsek tak pantas. Nanti ku cari pria lebih baik, bikin dia kesal. Ibu tak sedih. Soalnya, sudah tak ada perasaan lagi. Ibu so kuat, padahal hatimu hancur. Apa aku tak lihat? Miao Miao, ayo pergi. Ibu, aku ada urusan, pergi dulu. King Sui, dengarkan aku.
Jemaskan apa? Kau tak mau nikahi Jin Yanran? Atau yang kulihat tadi khayalan? Apa? Aku tak cinta Jin Yanran, tak mau nikahi dia. King Sui. Berikan aku sedikit waktu. Okey, beri aku waktu. Cepat sedikit. Seperti apa sih? Buka sekarang. Jangan halangi ibuku bahagia. Miau miau. Pak Hua, Aku cakap ni. Ngapain? Berdua! Pak Hua, aku mau kasih tahu. Nyonya yang selamatkan Anda. Bagus sekali, akhirnya cerai. Sekarang aku. Bebas loh. Selamat Nona Jin, lepas dari pria brengsek. Miau miau, apa maksud semua ini? Ini pria pilihan terbaikku. Keluarga terkaya Wu Cheng. Mau yang mana jadi ayah? miau miau, aku ayahmu. Sudah lewat. Jangan kekanakan. Miau miau sangat hebat. Rayakan cerai, kakak traktir belanja habis-habisan. Soalnya uang cerai dari Pak Huo banyak banget. Hore! Dahak mantan suami. Ra'ar, daat, hehe. Si Heng, sudah cerai? Cepat pulang. Masih banyak urusan pernikahan dengan Yanran menantimu. Huo Xing yang kau antar. Bukan, Tuan Muda tak tahu apa-apa. Apa maksudmu? Sebenarnya, sebagai orang luar, aku bisa lihat kalian berdua memang jodoh. Hanya ada kesalahpahaman. Terus kenapa? Terus kenapa? Ya tidak ada. Jika aku Nona Jin Yanran, pasti ku jemaskan masa lalu. Meski pergi dengan harga diri. Lolo. Pernikahanku sangat sederhana. Bahkan tak ada yang hadir. Kini dia menikah lagi, malah dihias begitu mewah. Sungguh ironis. Si Heng bercerai denganmu itu keputusan tepat. Tak berpendidikan, tak menarik, tak layak di Huo. Kau yakin Jin Yanran pantas? Jin Yanran memang pantas. Apa maksudmu? Tak ada maksud. Cuma mau ingatkan dengan baik. Jangan tertipu. Mubu. Jangan dengar omong kosong. Dia cuma cemburu karena aku bertunangan dengan si Heng. Cemburu. Memangnya? King Sui bikin ribut, kau diam saja. Sudahlah. Urusi tugas. Si Heng. Hadirin sekalian, selamat pagi. Selamat datang di acara pertunangan Cieo Huo dan Nona Jin. Kali ini tunangan Cieo Huo adalah Yanran dari keluarga kami. Mohon bimbingannya. Mohon bimbingannya. Sebelum acara dimulai, biar ku beri hadiah untuk adik kesayanganku. Asistenmu. Aku yakin Nona Jin Yanran masih ingat siapa orang ini. Pengawal Li. Bukankah dia hilang bertahun-tahun? Apa yang terjadi? Semua ini berawal dari dirinya. Wanita jahat. Dulu mengincar Tuan Muda. Sayangnya Tuan tak menyukainya. Dia meminta Young Master mentraktir sebagai balas jasa menyelamatkannya 15. Dia menyuap bodyguard Li untuk membius Young Master. Berencana memaksa Young Master. Tidak.
Terima kasih, Yanran. Terima kasih selamatkan aku 5 tahun lalu. Kau pikir dengan cara ini semua akan selesai? Licik sekali kau. Tapi sayangnya rencanamu tak berhasil. Tentu saja berkat Miss Kim. Saat wanita jahat ini yakin akan berhasil menjerat Young Master, tiba-tiba ada masalah. Sihan. Sihan. Ambil kartu kamar 8.400. Jangan lupa 8.405. Pergi duluan saja, aku menyusul. 8.000. Kau ngapain? Apa omongan tidak masuk akal ini? Kau memfitnahku. Pasti kau yang. Kau bersekongkol hancurkan pernikahanku. Omongmu semua sampah. Fitnah. Kau mungkin belum tahu apa ini. Tanya saja pada bodyguard Lee. Kau pengkhianat busuk. Aku bunuh kau. Biarkan dia bicara. Apu. Waktu itu hanya ingin menyiapkan jalan keluar, merencanakan besar untuk tuan muda. Aku takut Jin Yanran akan membunuhku setelahnya. Jadi aku diam-diam merekam semuanya, tuan muda. Dia yang memaksaku. Aku benar-benar menyesal. Maafkan aku. Kau lakukan baik. Ibu, diam. Dia tega menjebak kakaknya sendiri. Tuan Huo ini bodoh. Tidur dengan siapa saja tidak tahu. Kasian. Ini salahmu. Ku bunuh kau. Jangan macam-macam. Masuk penjara. Keluarga kita hancur. Mu. Ambulans, cepat. Bu. Bagaimana kabarmu? Meski Yanran menipumu, tapi dia pernah menyelamatkanmu. Aku tidak tahu. Jangan dipikir. Istirahatlah. Mana mungkin aku tenang. Tadinya mau suruh King Sue pergi. Yanran masuk keluarga. Tapi malah begini. Sudah hianati King Sue. Tapi Yanran pernah selamatkanmu. Setiap mengingatnya, napas jadi sesak. Yang menyelamatkan Anda dulu bukan Jin Yanan, tapi Nyonya Huo. Apa masalah 15 tahun lalu sudah jelas? Nyonya yang menyelamatkan Anda. Saya ingin jemaskan, tapi Anda suruh pergi. Yang menyelamatkan si Heng. Kok bisa King Sue? Kamu bicara jujur. Sangat pasti. Saya cari lama baru ketemu. Hati-hati. Baiklah. Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda. Di sana. Terima kasih atas kebaikan. Ini salahku. Aku seharusnya tak kejam pada mereka dan tak meremehkannya. Saja, King Sue ada di mana? Sungguh mengagumkan. Nyonya terbang 30 menit lagi. Cepat ke bandara. Ibu, kita benar-benar pergi. Tak ada lagi yang ibu inginkan di sini. Pergi dari sini, mulai hidup baru kita.
Ibu bilang begitu, tapi masih tak tega pada ayah. Aku tak bisa biarkan mereka berpisah. Lebih cepat. Sudah maksimal, Pak. Berhenti! Jin Kingsue! Pesawatnya sudah pergi. Jin Kingsue. Kenapa tak bisa beri aku kesempatan?